guys. Halo, selamat pagi semua. Kita jalan pagi-pagi nih, jam setengah 7 pagi. Tujuan kita itu ke Taman Safari Bogor yang ada di Puncak. Sengaja kita milih harinya tuh hari biasa, jadi biar nggak kena macet juga sih di jalanan. Mumpung hari ini juga alhamdulillahnya cerah banget sih cuacanya. Tahu diri lah kalau di Puncak tuh kalau weekend itu aduh padat banget kendaraan kan kalau ke sana. Nah, sekarang ini kita udah sampai di patung ikoniknya si Taman Safari nih. Di sini ada patung-patung yang besar nih, patung-patung dari hewan-hewan yang ada di dalam Taman Safari Indonesia yang ada di Bogor ini nih. Nah, nanti di sana kita akan bertemu sama hewan-hewan secara dekat, jadi kita bisa ngasih makan juga. Di sana banyak hewan-hewan yang dari penjuru dunia, ada yang buas, ada yang jinak. Ya pasti seru sih, namanya Taman Safari Indonesia kan, tahu sendiri. Di sana kita bisa ngasih edukasi juga buat anak kita tentang hewan-hewan yang ada di dunia ini. Oke, kita lanjut aja ke sekarang ini. Kita lagi di jalanan yang ada tempat-tempat orang lagi pada jual buat pakannya si hewan-hewan Taman Safari ya. Di sana ada wortel, ada semangka, ada pisang. Saya excited banget tuh untuk ngasih makan si kudanil tuh, yang banyak yang pada ngasih makan kudanil tuh semangka tuh. Nanti dia akan buka mulutnya terus kita lempar tuh semangka. Aduh seru banget sih kayaknya, nggak sabar banget kalau buat nungguin. Si bocil juga emang udah nungguin juga nih buat ngasih makan. Kalau bocil pengen ngasih makannya rusak, apalagi kalau itu kan. Kalau di Taman Safari itu ya bedanya sama kebun binatang lain tuh, kita bisa ngeksplor hewan-hewan di sana sambil ngasih makan juga kan dari mobil. Jadi pasti seru sih kalau sana sih, Taman Safari itu selalu nagih pengen balik lagi. Apalagi ya daerahnya itu juga sejuk, banyak pohon kan karena emang daerah puncak. Untungnya hari ini tuh juga cuaca tuh cerah banget. Nah sekarang ini udah mendekati ke pintu gerbang si Taman Safari. Ini ada ikon gading gajah yang besar tuh yang melintang di jalan kayak berbentuk gerbang. Itu gede banget sih emang ini si gading ini nih. Gadingnya tuh emang ikonik banget dari Taman Safari. Perjalanannya itu di kanan kirinya itu ada pohon-pohon besar, jadi bikin cuaca juga sejuk banget. Daerah Puncak Bogor, daerah si Taman Safari ini tuh sejuk banget, dingin banget sih kalau menurut saya. Adem, sejuk dah dibandingkan dengan Jakarta yang aduh, kalau sama di Taman Safari ini ya emang beda sih hawanya. Emang cocok banget kalau buat liburan itu tuh sama keluarga. Pemilihan waktu harinya itu juga emang menentukan banget sih ke Taman Safari ini ya, karena emang Puncak itu kan salah satu destinasi pilihan warga Jakarta ya, karena salah satunya ya karena dekat. Udah gitu juga banyak tempat-tempat yang bisa kita eksplor kalau di daerah Puncak ini ya. Salah satunya itu ya ini Taman Safari Indonesia ini. Nah karena masih pagi, jadi saya itu mau ke Safari Resortnya dulu. Di sana saya udah check-in melalui website. Nah di websitenya itu nanti ada kontak WA. Nah ini udah masuk ke area si Safari Resort. Karena masih pagi banget ya, masih sepi ya, walaupun ada sih beberapa mobil yang parkir ya. Nggak tahu itu emang mereka semalam itu nginep di sana apa mobil-mobil karyawan ya, saya nggak tahu juga sih kalau itu. Nah ini udah memasuki ke parkiran si Safari Resort. Enak banget kalau kita itu mau ke Taman Safari melalui dari
Safari Resort ini. Nantinya kita dapat diskon tiket masuk, bisa juga kita dapat bonus diskon 2 tiket Taman Safari gratis. Nah, saat ini nih, hari ini nih tuh saya tuh dapat 2 tiket Taman Safari gratis selama 2 hari. Nah, untuk anak nih itu dapat harga di 170.000, bisa ke Taman Safari 2 hari bebas ke Taman Safari. Itu udah setara dengan tiket premium, jadi bisa ke Istana Panda, bisa juga ke wahana-wahana permainan. Nah, ini pintu masuknya si Safari Resort. Bocil udah mau masuk duluan, udah seneng banget dia, emang dari semalam udah excited banget dia mau kesini tuh sampai joget-joget gitu. Nah, kita mau check-in dulu nih. Sebenarnya sih check-innya itu kurang lebih jam 2 ya. Nah, ini saya ngedapat dari IG-nya si Safari Resort nih untuk diskonnya ya, diskonnya itu. Jadi pantengin terus Safari Resort, IG-nya si Safari Resort. Jadi biar dapat diskon-diskon. Nah, ini tiket atau voucher yang bisa kita tukarkan nanti di pintu masuknya si Taman Safari itu. Nah, ini tiket tambahannya nih buat si bocil nih. Tiket tambahan yang bisa untuk 2 hari. Nah, nanti voucher-voucher itu kita tukarkan di loket Taman Safari. Sekarang kita sudah menuju ke loket Taman Safari Indonesia nih. Nah, karena masih pagi kan, dia kalau nggak salah itu buka jam 9 pagi ya, jadi masih sepi juga, hari biasa pula. Paling enak sih emang kalau ke puncak itu hari biasa, tapi ya gimana ya, kita ngatur jadwalnya, apalagi yang anak sekolah atau kerja. Nah, saya tampilkan di sini harga tiket masuk untuk safari siang yang reguler dan safari siang yang premium. Untuk harga sewaktu-waktu bisa berubah ya. Cek terus aja di websitenya atau di Instagramnya Taman Safari. Di Taman Safari Resort pasti selalu ada beberapa diskon-diskon dari Safari Resortnya. Nah, sekarang kita udah mau masuki area Safari Journey. Ini dia nih yang ditunggu-tunggu. Salah satu pengalaman yang seru sih. Salah satu pengalaman seru yang di Taman Safari itu ya ini, Safari Journey-nya. Kita bertemu langsung sama hewan-hewan secara dekat. Kita bisa ngasih makan juga, bisa ngelihat hewan-hewan buas secara dekat juga. Terutama pengen ngeliatnya sih yang si Kudanil itu. Nah, ini ketemu sama pos security, nanti dia untuk cek ulang ininya sih, tiket-tiket kita nih yang masuknya, sama ada karcis mobilnya. Jadi karcis parkir kalau nggak salah itu 25.000 per mobilnya per harinya. Nanti di hari keduanya ya kita bayar lagi untuk parkir mobilnya. Walaupun tiketnya itu udah gratis selama 2 hari, jadi kita bebas mau bolak-balik itu selama 2 hari itu. Emang kalau ke Taman Safari itu kayaknya sih menurut saya nggak cukup kalau hanya sehari ya, karena banyak sih yang harus dieksplor di Taman Safari itu. Kita juga harus pinter-pinter ngatur jadwalnya biar dapet edukasi si hewan-hewan itu bisa dapat semua tuh, karena edukasi si hewan itu tuh ada jam-jamnya dia. Jadi ya benar-benar kita harus ngatur bener-bener ininya ya, waktunya untuk selama nge-explore di Taman Safari. Hewan pertama yang akan kita lihat itu ada flamingo. Flamingo itu hewannya unik ya. Dia itu kakinya panjang-panjang, warnanya putih, ada warna-warna merah mudanya gitu ya. Dia tuh berdiri itu satu kaki loh, kadang pas saya lihat itu mereka bisa gitu satu kaki, karena katanya kalau nggak salah ya, dia itu kalau lagi berdiri dengan satu kaki itu salah satu cara mereka untuk menghemat energi. Nah, si flamingo, habis itu kita ketemu sama gajah Sumatera. Gajah Sumateranya itu besar ya. Emang sih kalau di Taman Safari itu sih kayaknya hewan-hewannya terjaga ya dari makanannya, dan sehat-sehat pula. Nah, si gajah Sumatera ini dia kalau nggak salah, kalau yang punya gadingnya besar itu jantan kok. Karena kalau yang betina itu dia gadingnya itu nggak tetap tidak terlihat, bisa ada bisa tidak.
Tapi sih kayaknya sih dia lebih kecil dari si jantan, malah hampir tidak terlihat gadingnya. Kalau si jantan udah pasti, kalau ada gadingnya udah pasti, hampir pasti itu jantan. Nah, si istri coba ngasih makan si gajahnya ini tapi meleset, tapi dia akhirnya ngambil lagi tuh si gajah ke bawah. Kalau kata kita mah ya belum 5 menit lah, ambil aja. Nah, habis ini kita nanti akan ekspor lagi ke hewan-hewan yang lain ya. Kita menuju lagi ke apa nih? Oh iya, masih gajah, masih kawasan kandang si gajah sih ya. Dia kan berkawanan gitu ya, berkelompok si hidupnya si gajah-gajah itu. Jadinya ya mereka ramai-ramai di situ tuh. Tuh udah mulai terlihat ada rusa kecil nih, si bocil udah seneng banget pengen ngasih makan rusa. Salah satu, nah ini dia nih tapir Asia. Ini hewan tuh unik banget ya, lagi tidur lagi, ada tiga atau dua sih. Itu dia uniknya warnanya itu dua warna, ada perpaduan hitam sama putih. No, tapir Asia, Indonesia, Sumatera, Malaysia, Myanmar, Thailand. Unik juga sih tapir ini hewannya, tapi sayang memang lagi pada tidur, apa karena masih pagi ya. Jadi nggak terlalu, kalau nggak salah sih dia juga salah satu hewan yang nokturnal ya, jadi dia beraktivitas di malam hari. Nah ini dia hewan yang saya tunggu-tunggu juga nih, watusi. Dia punya tanduk itu lumayan besar, kalau nggak salah bisa sampai 1 meter atau 2 meter gitu. Coba ya kita kasih makan si watusinya ini, wortel. Ngeri-ngeri juga sih soalnya karena tanduknya itu yang besar kan, takutnya dia nyeluduk ke mobil. Tapi enak juga sih experience kayak begini kan. Nah ini si kudanil nih, kudanil Afrika, salah satu primadonanya si taman safari nih, si hippo dia. Oh mana dia ya, kayaknya si kudanilnya lagi main air nih. Coba kita lihat. Oh lagi mangap dia, lagi mau dikasih makan sama pengunjung lain. Emang pengunjung sini salah satu primadonanya itu ya kudanil. Mungkin kalau kita datang ke weekend itu ya bisa agak ngantri kali ya, mau lebih dekat dengan si kudanil. Sebenarnya paling enak sih ngasih makan kudanil itu ya semangka ya, karena kan lebih besar ya. Kalau wortel kayaknya dia kurang puas deh. Kalau wortel itu kayak cuman ngemil doang kali kalau buat kudanil itu. Tapi karena berhubung masih bisa kita 2 hari, kita kasih makannya wortel dulu kali ya. Karena spot atau kandang si kudanil ini tuh ada beberapa sih ya di safari, jadi kita bisa nemunya lebih banyak. Waduh, meleset lagi, kita lemparan. Lemparan kita memang butuh latihan kayaknya kalau buat ngasih makan kudanil itu, jadi bisa lebih tepat sasaran. Oke lanjut, sekarang ini ke kandangnya unta nih, sepertinya unta punuk 1. Unta punuk 1 itu dia hewan gurun ya. Kayaknya kalau untuk ke unta ini dia tidak diperbolehkan untuk kasih makan deh, karena dia makanannya mungkin khusus ya. Beberapa sih kayak melihat ada larangan untuk kasih makan unta sih. Nah kalau yang sebelahnya ini unta punuk 2, dia unta Bactria, asalnya dari Asia Afrika. Nah tuh punuknya itu ada 2 dia. Punuk itu kalau nggak salah oleh unta itu jadi cadangan minumannya dia nanti di gurun, jadi dia bisa menyimpan air itu di punuknya dia, jadi di gurun itu dia bisa tahan lama tanpa air. Setelah unta punuk 2 nanti kita akan, nah ini dia udah ketemu rusa nih yang ditunggu-tunggu bocil. Dia mau ngasih makan rusa itu pakai wortel. Emang kalau anak kecil tuh paling gampang kayaknya ngasih makan rusa aja deh, karena kecil dan gak terlalu agresif banget ya. Ada rusa kecil juga lagi makan nih, udah dikasih makan kayaknya. Si bocil masih tetap berusaha nih ngasih makan rusa. Semoga dia bisa ya. Coba kita lihat mau gak nih si rusa. Si rusanya masih ngunyah, jadi dia kayaknya mengacuhkan si bocil nih buat ngasih makan. Coba kita lihat lagi. Nah akhirnya dia bisa ngasih makan juga. Seneng banget si bocil nih ngasih makan rusa. Tuh terlihat banget dari ekspresinya.
pengalamannya dia juga sih buat ngasih makan hewan secara dekat itu, apalagi kan di Taman Safari ini ya pengalaman ngasih makannya itu yang berkesannya kan secara dekat. Jadinya di tempat lain, di kebun binatang lain kayaknya nggak bisa sih selain di Taman Safari. Seneng banget tuh si bocil sampai ketawa-tawa teriak-teriakan. Nah sekarang rusak lagi kayaknya sih si bocil udah ngerasain ngasih makan makin banyak udah rusaknya datang. Si bocil kewalahan. Pada minta satu-satu, udah malak-ngalakin aja dia, udah kayak akamsi. Nah tuh sampai ada yang nyamperin depan jendela mobil banget, sampai disamperin lagi, minta lagi sampai dapat 2 kali itu si rusa yang satu itu tuh. Nah ini ada tanduknya nih sampai masuk ke dalam jendela, perebutan. Emang seru banget sih emang kalau ngasih makan hewan-hewan di safari ini. Tuh pada nagih, sampai nagih masuk. Nah dapat lagi dia lagi. Sekarang masuklah ke kawasan kandangnya apa ya, kalau nggak salah ini masuk ke kawasan bebek Manila, tapi nggak kelihatan sih bebeknya di mana ini, ngumpet sama bangau, tongtong dan siamang. Di sini kawasannya bangau, tongtong dan siamang. Hewan anehnya tuh bangau tongtong itu kenapa dia nggak kabur ya, kayak udah emang habitatnya di sini aja, jadi dia nggak kemana-mana gitu. Nah si siamangnya juga ada nih satu, tapi nggak terlalu aktif. Ada juga satu di atas ya. Oh ada mutsuan juga, ada angsa juga nih barengan dia, satu kandang sama si siamang. Siamang itu biasanya suaranya tuh lantang banget, ciri khas banget tuh kalau siamang. Oke, coba sekarang kita ke mana lagi ya? Habis dari siamang ini ada apa lagi? Oh, ini dia nih udah masuk ke kawasan binatang buas nih. Biasanya perbedaan kawasan binatang buas itu kita memasuki gerbang pintu yang terbuka, ada operatornya sih kayaknya yang membuka tuh kan. Dia dilarang untuk membuka kaca dan turun dari mobil. Ya secara ini kan kawasan binatang buas gitu kan. Kita pelan-pelan di sini. Biasanya sih ada mobil penjaganya ya, mobil kipernya, jadi buat mengawasi para pengunjung. Jadi nah itu ada singa yang lagi tidur. Jadi kita tuh kalau misalkan mobil kita disamperin sama singa itu, kita tetap harus jalan, jangan berhenti, walaupun perlahan tetap harus jalan. Nah tuh ada singa betina yang lagi tidur, lagi mungkin dia habis makan atau gimana kan, kecapean. Enak banget dia nyantai di atas batu gitu. Mana lagi ya, coba kanan kirinya tuh ada lagi. Oh yang jantannya ada di dalam dia, mungkin dibedakan ya, semacam kayak di karantina, nggak tahu juga sih. Lalu ada lagi macan di atas itu. Waduh, itu ada macan yang di jalanan lagi tiduran di jalanan. Kalau kita meleng sedikit itu macan bisa kelindes sama kita, bahaya juga sih. Seru juga sih bisa sedekat itu sama macan, sama hewan buas ya kan. Ya cuman di Taman Safari ini tuh lagi tiduran aja dia di jalanan. Nah lagi pada tiduran. Oh ada juga yang jantan di atas tuh. Ya seru juga sih emang sedekat ini kita sama binatang-binatang buas yang cuman bisa kita lihat kadang di TV doang dulu waktu zaman masih anak-anak. Masuk lagi ke kawasan binatang buas lagi, karena ya itu perbedaannya, kalau binatang buas itu kita ada gerbang yang dibuka sama operatornya, jadi dia pintunya itu buka tutupnya itu ada operatornya tuh, jangan turun dari mobil, tutup kaca mobil. Secara ya emang kita ke kawasannya hewan buas ya. Nah itu dia tuh ada
kipernya nih, mobil kipernya nih, mobil pengawasnya nih. Jadi nanti dia yang ngawasin kita selama di dalam kawasan binatang buas ini ya. Jadi biar tetap aman terus. Sepertinya sih dia nanti pakai pengeras suara mungkin kalau ada mobil yang berhenti lama. Jadi untuk menjaga kenyamanan dan keselamatan para pengunjung juga kali. Nah ini kawasannya si harimau Sumatera kayaknya. Nah itu ada harimau lagi pada tiduran tuh di rumput. Oh ada 2 harimau loreng-loreng itu. Tuh dia masih kekenyangan atau masih mager kali, dia habis bangun pagi. Kurang tahu juga sih ya. Nah ini dia nih, ada lagi kayak wah ada juga yang lagi tiduran di model bangunan kayak bangunan apa ya, candi-candi gitu ya. Dia masih pada tidur sih, masih pagi ini. Mungkin habis makan pagi jadinya masih pada mager. Masih di kawasan binatang buas, ada juga yang di dalam kaca ya. Nah sekarang kita mau masuk ke kawasan African Village. Kayaknya nih kawasan hewan-hewan Afrika ya. Pintunya juga pintu dibuka gitu ya, sama operator, dilarang keluar dari mobil juga ya. Emang rata-rata sih begitu ya. Kita mau ngapain juga keluar dari mobil. Nah ini tuh ada rumah-rumah gaya-gaya Afrika. Setahu saya sih kayaknya kalau di sini ada badak. Ada si badak bercula 2 Afrika tuh yang besar tuh kan, culanya 2. Si rhino. Oh iya, sama zebra di sini. Zebra Afrika itu unik, dia warnanya itu ada coklatnya gitu dia. Enggak hitam putih. Tuh lagi pada ngerubunin mobil pengunjung. Ya gitu dah, kalau kita ngasih makan satu itu pasti dikerubunin tuh sama zebra yang lain. Kayak nagih jatah makan nih. Ayo mana nih jatah makan nih. Malah jadinya si badaknya itu nggak kelihatan. Mana ya si badak bercula 2 itu, badak rhino itu kan. Tuh besar banget tuh si badak bercula 2, culanya besar banget. Tuh si badak. Ternyata dia gabung sama si zebra yang lain ya. Zebranya lebih banyak sih daripada si badak putih. Di kandangnya juga dikasih kayak semacam batas gitu tuh, kayak tali, entah itu ada setrum atau enggak ya. Kawasan ini lebih banyak zebranya sih, kawasan si Afrika. Zebranya pada di jalan-jalan. Nah ini dia nih kambing gunung nih, dia lagi pada di atas tebing-tebing gitu. Bisa dia naiknya ke situ, naiknya lewat apa dia? Hebat juga sih si kambing gunung ini, ada di atas gitu, bisa diem aja di atas gitu dia. Nah sekarang ada lagi itu kuda nil, burung unta, dan rusa apa ya, antelope. Ada gak ya antelope? Yang tadi doang sih ya, yang si antelope itu unik juga sih kalau antelope tuh tanduknya. Nah si kuda nil lagi makan rumput. Mungkin nanti kita coba kasih makan semangka yang tadi kita beli di depan taman safari itu nih. Pengen banget emang, dari kemarin tuh kepikirannya tuh pengennya tuh ngasih makan si kuda nil itu tuh, experience-nya itu tuh, pengalamannya ngasih makan kuda nil itu. Semoga berhasil ya. Nanti kita coba nih. Nah ini dia nih si kuda nil. Kita coba kasih makan si kuda nil nih, coba ya. Yap. Ya. Walaupun setengah tapi masuk, berhasil. Akhirnya bisa ngerasain ngasih makan kuda nil semangka. Lumayan. Ternyata di dalam mulutnya masih banyak makanan yang lainnya ya. Ini harimau yang tadi ya. Harimaunya lagi lalu lalang. Ada juga yang tiduran. Ada juga yang lagi tiduran di apa tuh, bedding candi-candi gitu ya modelnya. Harimau. Nah ada juga nih harimau tambal ban 24 jam. Siapa juga sih yang mau nambal ban kalau isinya tuh harimau? Yang ada pada kabur semua.
Nah, ini masuk lagi ke kawasan pintu otomatis. Sekarang ini masuk ke beruang coklat. Nah, ini beruang coklat nih. Dari tadi emang kita nggak ketemu sama beruang nih. Beruang coklat. Mana dia ya? Nah, ini kandang apa ya kalau yang ini ya? Nah, ini nih masuk ke kawasan kandangnya si beruang coklat tuh, lagi tidur. Besar juga sih. Lumayan juga sih, besar juga ya si beruang coklat ini. Ini kawasannya si beruang coklat. Berarti udah hampir mau selesai juga sih safari journey-nya. Kurang lebih sih kalau kita safari journey di sini bisa 1 jam atau 45 menitan lah. Nah, ini dia nih 2 beruang coklat nih. Lumayan besar juga sih, gemuk-gemuk sih ya. Aman sih mereka berarti di taman safari ini tuh. Besar juga sih. Teddy bear. Marsa and bear kali. Nah, sekarang udah mau masuk ke kawasan parkir A-nya si taman safari ini ya. Rainforest. Jadi kita bisa melihat pertunjukan gajah di sini dan juga bisa makan di sini. Ada restoran-restoran, atau si bocil udah gak sabaran mau makan dia. Karena udah masuk ke jam makan siang juga ya. Di sini banyak sih tenan-tenan makanannya. Jadi kita bisa milih makanan Nusantara, pizza, makanan-makanan dari makanan baratnya, atau minuman-minuman, aneka minuman. Ada juga sih yang menarik itu tuh ininya nih, apa, kelapanya dia tuh. Nah, ini schedule-nya dari pertunjukan dari hewan-hewan yang ada di taman safari ya. Jadi harus atur waktu sih biar dapat semua. Karena berhubung kita ini 2 hari, jadi enak kita buat ngatur waktunya. Nah, kita lihat aja nih pertunjukan gajah dan pertunjukan hewan dan yang lainnya. Selamat menyaksikan. Perawatan gajah.
kedatangan Anda langsung disambut oleh lompatan dari ketiga ekor lumba-lumba kami di sini. Namun sebelumnya, sama-sama izinkan kami untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu. Halo semuanya, kenalkan nama saya Cipung yang akan memandu jalannya presentasi dari tamunya lumba-lumba. Dan tentu saja saya tidak kali sendiri ya, saya telah ditemani oleh kedua orang pemain bersama dengan ketiga ekor lumba-lumbanya. Nanti mari kita berkenalan bersama para pemain. Yang pertama di sini sudah ada Kak Ojan. Hai Kak Ojan. Kak Ojan ini membawa satu ekor lumba-lumba dewasa jantan. Usianya sudah 17 tahun dan dia bernama Marcel. Perjumpaan tentu saja ada perpisahan. Dan sekarang terimalah lompatan terakhir dari lumba-lumba kami kembali mengucapkan halo sahabat-sahabat semuanya. Sahabat saya, terima kasih atas kunjungannya dan terima kasih Anda telah menjadi masyarakat pencinta satwa. Anda memilih satwa pelestari dan sampai berjumpa lagi di kesempatan. Bye bye and see you next time. Lumba-lumba dalam menopang berat tubuhnya hingga bila mereka sudah dewasa, tingginya mampu mencapai lebih dari 2 meter. Oke Mas Fajar dan juga Mas Musa, ngomong-ngomong tentang berdiri, kita tinggalin dulu deh. Kalian berdua masih semangat gak sih? Masih semangat tentunya kedua kiper kami yang kebetulan kembar juga nih para pengunjung. Kalau sahabat satu semuanya, gimana? Masih semangat gak? Semangat! Masih langsung saja di sini kita kata dari bersama kiper kami yang katanya mampu mengajak bermain-main. Betul begitu guys? Betul sekali. Kira-kira seperti apa sih kedekatan harimau bersama kiper-kiper kami? Tapi tahan dulu musik, berikan semangat tepuk tangan berirama. Monyet. Oke, Kevin dan juga Kelly, tentunya sudah cukup dan terima kasih banyak atas semangat tepuk tangan berirama dari Anda. Wah, luar biasa, harimau kami mengajak kiper kami untuk bermain-main. Ternyata bukan harimau saja, no, di atas para pengunjung ada monyet-monyet juga guys. Monyet. Mau main-main ini sama Kevin dan juga Kelly. Jadi makanan harimau. Harimau mampu melompat sejauh 9 meter dengan tinggi 2 meter. Setelah kita menyaksikan bagaimana pendekatan harimau bersama kiper kami yang mampu mengajak bermain-main. Kali ini di sini kiper kami juga akan menjalin salah satu persahabatan dengan cara apa? Ciuman katanya para pengunjung. Ya udah deh, boleh perlihatkan kepada para pengunjung kalau di sini mau ciuman bersama kiper. Oke, para
rajanya. Luar biasa para pengunjung, tentunya seperti itulah dia ketika singa berkomunikasi, salah satunya dengan cara mengeluarkan auman ataupun suara. Perkenalkan singa putih yang tampil di hadapan Anda saat ini Albino berusia 6 nih. tahun berjenis kelamin jantan. Kami beri nama Lionel Messi. Waduh, Lionel Messi. Dan tentunya para pengunjung perlu kita ketahui bersama yang dimana singa putih, warna putih pada singa ini merupakan kondisi genetik yang disebut sebagai leukisme yang mampu mempengaruhi warna kulit, mata, dan juga bulu. Namun walaupun begitu singa putih bukanlah albino karena mereka ini masih memiliki pigmentasi normal pada kulit dan juga mata. Hanya saja mereka ini memiliki bulu berwarna putih yang disebabkan sebagai faktor genetik. Dan tentunya para pengunjung yang dimana singa dan juga tentunya selamat berkembang. Nah, sekarang kita mau masuk ke areanya si singa laut. Tadi ada elang lagi di bawah rumput itu, kok dia nggak terbang ya? Nah, ini area pertunjukan si singa lautnya nih. Yuk kita masuk. Selamat menyaksikan. Enak banget. Tentunya, singa laut di hadapan kita ini merupakan singa laut dari jenis California sea lion ataupun Zalapus californianus dalam bahasa Latinnya. Dan mereka tidak akan sendiri, mereka akan ditemani oleh para pemain-pemain kami. Mari kita sambut dengan meriah. Di sini ada Mas Aldi dan juga Kak Lisa. Boleh dong kita berikan semangat tepuk tangannya yang paling meriah. Halo, selamat siang para pengunjung di kita Safari Bogor. Luar biasa sahabat-sahabat, dua ekor singa laut kami akan menaiki podium masing-masing, mengajak kalian semua untuk bertepuk tangan. Kali ini kita akan lihat dipadukan dengan keseimbangan satu buah bola bersama Rio Rafael. Kita lihat aksi dari Rafael di sangga bolanya, rollingan yang pertama, yang kedua, yang ketiga, yang keempat. Sekali lagi Pak Rafael, mantap. Mega podium, kita berikan semangat tepuk tangan untuk Rafael. Tangkap lagi. Kata apa tepuk tangannya boleh lebih kompak lagi ya. Ya, klik kreditnya. Siap lagi. Tangkap. Wow. Lagi. Salam pengantin. Amin. Kalisa, are you ready? Oke, kalau sudah siap, kita akan bersama. Ini dia, singa laut memberikan darah. Osman, pengambilan jalan-jalan. Apa yang terjadi? Oh, magic! Luar biasa. Secepat kita, ikan langsung dikeluarkan semuanya. Langsung mau, Rafael, Osman, Aldi, dan Kalisa akan bergabung bersama-sama. Memberikan salam terbesar. Nah, ini kawasan si pertunjukan koboi-nya nih. Di kawasan ini gede juga sih, lumayan sih, ada kalinya, jadi enak juga sih. Untuk melihat pertunjukan ini sih kayaknya sih nggak boleh kita untuk ngerekam ya.
di koboi-nya ini, pertunjukan koboi. Nah ini setelahnya nih pertunjukan koboi, karena emang banyak ledakan yang suaranya tuh keras, jadi kalau ya anak kecil atau lansia sih lebih baik agak ke belakang sih nontonnya sih ya. Tapi emang bagus sih, rekomen banget ini untuk nonton ini nih, jangan sampai kelewat. Dia adanya di jam 3 sore dah, di sore hari. Nah sekarang kita mau masuk ke bisnya menuju ke Istana Panda nih. Jadi ada shelter khusus untuk bisnya ke Istana Panda. Jadi khusus kita untuk ke Istana Panda itu naik bis ini nih. Nah sekarang menuju ke Istana Pandanya nih. Perjalanan ke Istana Panda tuh bagus banget, enak banget, sejuk, karena dia kan kawasannya lebih tinggi ya, paling tinggi. Jadi kita harus naik untuk nanjak. Jadi emang khusus untuk naik ke sana itu pakai bis ini ya. Jadi ada shelter antar jemputnya nih, antar jemputnya untuk ke Istana Panda. Ya sampailah kita ke Istana Panda. Ini tuh salah satu destinasi wajib juga kalau udah sampai di Taman Safari itu, kita harus juga sih emang ke Istana Panda ini ya, karena pandanya ini kan didatangkan langsung dari Cina. Kayaknya sih satu-satunya yang ada di Indonesia itu ya di sini, di Taman Safari ini, si panda itu ya. Di sini ada juga spot foto Skybridge. Jadi untuk kita foto di Skybridge ini ada biaya tambahan ya. Nah tuh momennya tuh bagus juga pemandangannya, jadi kita diabadikan di situ foto kita. Nah ini dalamnya Istana Panda nih. Di situ banyak lampion-lampion ya, gaya-gaya negeri-negeri Tiongkok gitu ya Istana Panda tuh. Bagus juga sih untuk foto-foto, edukasinya. Ada juga merchandise panda di sini banyak. Ada restoran juga untuk kita makan di sana. Nih ada Chinese Garden di Istana Panda Indonesia. Untuk awalnya itu kita akan ketemu binatang burung apa ya, lupa saya. Kita lihat ini burung apa sih ini, dia warnanya merah ini, bagus kan warnanya. Ini suaranya berbunyi cak cak. Nah ini dia panda merah nih. Panda merah salah satu binatang lucu juga. Kita bisa nih ngasih makan nih. Ada tambahan lagi, biaya tambahan untuk ngasih makan. Kalau kurang tahu ya saya, kayaknya sih 30.000 untuk ngasih makan si panda merah ini nih. Tambahannya tuh biayanya 30.000. Lumayan untuk anak-anak, ngasih pengalaman seru, pengalaman baru nih, ngasih makan panda merah ini. Nah ini restorannya yang ada di Istana Panda nih, enak. Pemandangannya paling enak sih kalau di Istana Panda ini untuk makan tuh. Lihat pemandangannya tuh, waduh, alami banget, sejuk. Dia juga kawasannya lebih tinggi dari Taman Safari, di Taman Safari ini dia tuh kawasannya lebih tinggi. Nah sekarang kita lihat pandanya lagi tiduran, dia lagi merenungin apa ya, dia lagi merenungin nasibnya. Lagi kapan makan ini, kapan makan. Dia tuh si panda itu makannya bambu. Jadi tadi sepanjang jalan ke Istana Panda itu banyak sekali pohon-pohon bambu yang ditanam. Mungkin itu emang persediaan makannya dia ya. Jadi bambunya itu langsung dari Taman Safarinya langsung. Jadi dia menanam sendiri si bambu-bambunya itu, karena kebutuhannya pasti banyak buat makan si panda ini. Nah di lantai 3 ini ada edukasi tentang si panda nih. Tuh ada edukasi penyebarannya si panda, ada di mana daerah-daerahnya si panda mungkin ya. Terusnya nanti juga ada klinik si pandanya ini. Nah ini masuk ke kawasan edukasinya si panda sih. Tuh. Ini edukasi tentang makannya dia, terusnya habitatnya dia. Itu lengkap sih, cukup lengkap sih, enak banget sih di Istana Panda ini. Kalau kita mau mengetahui bagaimana kehidupan si panda secara lebih lengkap tuh ya di Istana Panda ini. Nah sekarang masuk ke ini ya nih sih, ini apa, kliniknya si panda. Jadi ada edukasi tentang kesehatan si panda nih, bagaimana kesehatan si panda nih di sini. Kawasan ada di lantai 3 nih tuh, pemandangannya juga bagus banget sih emang di
Lantai 3 ini alami banget, pohon-pohon serba hijau, udaranya juga sejuk banget. Jadi betah dah kalau di Istana Panda ini. Nah ini nih dia nih edukasi tentang kliniknya si panda, tentang kesehatan si panda. Nah ini edukasi juga nih buat bocil nih, buat anak-anak kita nih. Tuh ada pengetahuan juga tentang panda kan, tentang organ tubuhnya si panda. Tuh ada teaternya juga, cuman tadi kita nggak masuk ke dalam teaternya itu sih ya, mungkin ada waktu-waktunya sih ya. Itu lagi pada menikmati udara sejuknya. Setelah dari Istana Panda, di sini juga ada wahana safari waterpark nih untuk berenang. Dia juga di sini tuh wahana-wahana permainan anak sih lebih tepatnya. Mungkin nanti ya kita bahas tentang si wahana-wahana permainan anak. Ada kereta gantung juga di atas. Jadi untuk nyobain pengalaman kereta gantung, kereta. Nah ini kawasan masjid. Jadi di dekat wahana-wahana itu ada masjid buat beribadah, sholat ya. Kalau hari Jumat pun juga kayaknya sih bisa ini buat sholat Jumat. Oke, sampai jumpa lagi di video selanjutnya. Bye bye. Terima kasih ya.